Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua umat muslim telah mengetahui bahwa hukuman pertontangan itu dijatuhkan oleh orang-orang yang melakukan tindak pidana pencurian. Dan setiap orang yang berakal pasti akan sepakat bahwa mencuri adalah perbuatan yang zalim dan merupakan kejahatan. Oleh karena itu, Islam dalam jinayahnya juga menetapkan larangan mencuri barang orang lain. Bahkan ia termasuk dosa besar dan kezaliman yang nyata. Sejatinya, hukuman pertontangan ini merupakan hukuman had yang dijatuhkan oleh orang-orang yang melakukan pencurian. Artinya, pencurian ini telah diatur hukumannya dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga tak ada unsur penghapusan pidana bahkan ketika korban memaafkan pelaku. Lalu, apakah semua jenis pencurian dijatuhi hukuman pertontangan? Apakah mencuri kayu bakar dan mencuri uang rakyat miliaran rupiah hukumannya sama, yaitu pertontangan? Jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak semua pencurian dijatuhi hukuman pertontangan. Ada syarat dan harus memenuhi nisab atau ukuran tertentu. Lalu apa syarat penjatuhan hukuman pertontangan? Simak penjelasannya. Yang pertama, tak ada pertontangan pada masa kelaparan. Maksudnya, orang yang sangat memerlukan bila mencuri barang untuk makan, maka tidaklah dipotong tangannya karena sama seperti terpaksa. Dengan demikian, ini berbeda kasus jika terjadi penjarahan yang dilakukan dengan brutal dan mengerikan, seperti yang terjadi di Amerika baru-baru ini atas aksi protes kematian warga kulit hitam. Yang diambil bukan hanya barang yang untuk dimakan, melainkan barang-barang lain pun ikut diambil, seperti handphone, kulkas, TV, lemari, dan lain-lain. Hal ini jelas tidak termasuk dalam kondisi pengkhususan, karena barang-barang tersebut bukan barang-barang yang bisa langsung dimakan. Jika terjadi pencurian seperti ini, maka hukuman had terkait dengan pencurian harus tetap ditegakkan. Yang kedua, tidak ada pemotongan tangan pencuri kecuali pada pencurian 1/4 dinar atau lebih. Musafa Al-Maragi dalam tafsirnya memberikan konversi bahwa 1/4 dinar atau 3 dirham itu sama dengan 8,145 gram emas. Jadi pencurian di bawah nilai tersebut tidak dapat dilakukan hukuman had terhadapnya. Yang ketiga, tak ada potong tangan bila yang dicurinya adalah barang haram dan ada unsur syubhat di dalamnya. Yang keempat, hukuman had harus dilakukan oleh pemerintah yang sah dan berdaulat. Tidak boleh seseorang memaksakan ditegakkannya hukuman had, apalagi sampai main hakim sendiri. Yang kelima, pemotongan tangan tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi hanya sepergelangan tangan dan tangan sebelah kanan. Terlepas dari semua itu, sesusah apapun kita, seberat apapun masalah kita, sebisa mungkin kita bersabar dan menjauhkan diri dari perbuatan yang merugikan kita sendiri, apalagi yang berhubungan dengan kriminal.
Jangan sampai kita tergoda pada hal-hal yang bersifat semu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.